Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budiman, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah leksikografi. Dan saya di sini Ida Aulia Putri dengan NIM 0314241010. Baiklah, adapun saya untuk membuat tugas video ini untuk tugas UTS dari Pak Budiman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber material dan sasaran kamus. Teman-teman bisa melihat salindia yang sudah saya buat. Nah, di mana tahap awal itu saya akan menjelaskan tentang menentukan sumber material. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit supaya teman-teman bisa memahaminya dengan cepat. Di mana menentukan sumber material ini merupakan tahap awal yang sangat penting untuk dalam penyusunan kamus. Nah, kenapa? Karena sumber material dalam penyusunan kamus mencakup berbagai bentuk data seperti teks tertulis, lalu tuturan lisan, korpus bahasa, nah sehingga hingga dokumen digital. Nah, lalu sumber material bisa juga berupa buku, jurnal, artikel, wawancara dokumen resmi atau data lapangan. Tapi saya di sini akan menjelaskan tentang sumber material pada kamus. Nah, tujuannya adalah agar materi yang kita gunakan valid, akurat, dan mendukung kegiatan atau proyek yang sedang dilakukan. Nah, baik teman-teman, pengertian selanjutnya bisa teman-teman lihat di salindia yang sudah saya paparkan. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan korpus bahasa. Nah, di mana pemilihan korpus bahasa adalah proses pemilihan kumpulan data bahasa seperti teks, percakapan, atau dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kamus. Nah, kamus ini memiliki pemakaian bahasa nyata sehingga kosakata yang masuk dalam kamus tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan penutur. Nah, lalu oleh karena itu pemilihan korpus yang tepat menjadi dasar penting dalam menghasilkan enti kamus yang akurat atau relevan dan sesuai dengan perkembangan bahasa serta keberagaman enti dalam kamus yang disusun. Nah, teman-teman, kita akan memilih kamus materi yang akurat sebelum kita menyusunnya, gitu teman-teman. Di salindia yang sudah saya buat, di mana judul dari materi ini yaitu analisis sumber referensi. Nah, saya menjelaskan sedikit di mana setelah korpus dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis terhadap sumber referensi tersebut. Nah, lalu analisis terhadap sumber referensi, proses penilaian dari mana bahasa kamus diambil, lalu bagaimana kualitas keadaannya, atau serta siapa yang akan menggunakan karya kamus tersebut. Nah, analisis ini berfungsi untuk menilai keadaan, kredibilitas, serta kelayakan sumber yang digunakan dalam penyusunan kamus tersebut. Nah, dalam leksikografi ilmiah, sumber referensi tidak hanya terbatas pada teks primer, tetapi juga seperti korpus bahasa, juga mencakup sebagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian tentang langkah-langkah analisis sumber referensi. Nah, langkah-langkah itu terbagi menjadi 3 yang saya ambil. Nah, yang pertama itu langkah dalam analisis referensi adalah identifikasi dan klasifikasi sumber. Nah, yang kedua itu adalah langkah evaluasi kredibilitas sumber. Nah, langkah yang ketiga itu atau yang terakhir adalah komprehensif antar sumber. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adapun tahap-tahap validasi. Nah, tahap validasi itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu keseluruhan isi kamus, di mana pengertian ini tahap proses validasi kamus berisiko mengandung kesalahan data, kekeliruan makna, atau bias representasi. Nah, lalu yang kedua itu uji
konsistesi internal, yaitu di mana pemeriksaan keseragaman format, ejaan, dan gaya penulisan antar entry. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, triangulasi sumber, di mana pengertian ini yakni membandingkan data dari berbagai korpus dan referensi. Nah, baiklah teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, di mana judul materi saya sumber material dan sasaran kamus. Kesimpulannya adalah penyusunan kamus merupakan kegiatan ilmiah yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap bahasa. Dua aspek utama yang menentukan keberhasilan menyusun kamus adalah ketepatan dan memilih sumber material dan kejelasan dalam menetapkan sasaran pengguna. Sumber material berfungsi sebagai fondasi untuk memperoleh dan leksikal dan valid, lalu representatif dan sesuai konteks pemakaian bahasa. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau khilaf yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.